Baik, siap ya. Kita mau belajar tentang karakter Kristus. Ini masih lanjutan dari apa yang kita pelajari minggu lalu. Ya, nanti minggu depan kita kembali ke kitab Yohanes 13. Tidak menyangka ya, tidak sangka, tidak tahu Anda, kalau saya dalam pikiran saya itu yang saya pikirkan sampai tadi saya dapat kuitar ulang tahun dari Gereja Malang, dari Sister Church kita, ya GSKI Metanoia Malang, terima kasih atas kuitarnya. Itu ada lilin 5, saya mikir kok 5 ya? Iya, saya ternyata sudah 5. Masalahnya kan yang 2 tahun terakhir kena COVID. Iya kan, jadi kan enggak kerasa gitu loh. Tetapi bagi Anda yang terus belajar, 5 tahun ini saya percaya pasti ada perubahan. Ya. Kalau belajar tidak ada perubahan, entah itu karakter, pola pikir, saya tidak tahu 5 tahun ini Anda ngapain. Tetapi kalau seorang serius belajar, pasti ada perubahan. Sedikit atau banyak, ya itu relatif. Tetapi pasti ada perubahan. Ya. Perubahan itu dalam segala hal, termasuk masalah kepribadian. Ya, kepribadian yang seperti kita pelajari kemarin yang disampaikan oleh Pak Heru. Kepribadian ini kan begini. Kepribadian. Setiap orang punya kepribadian, tapi seperti gunung es. Ya. Ini laut. Ini gunung es. Yang di atas personality itu cuma 5%. Lalu karakter. Lalu temperamen. Kemarin sudah kita belajar bahwa temperamen itu persentasenya lebih besar daripada yang lain. Anggap aja ini 50. Ya, 50%. Sisanya berarti 45%. Manusia ini pasti memiliki kepribadian. Personality-nya 5%. Kalau Anda tahu personality itu ya topeng. Ya. Setiap orang itu punya topeng. Ya, tetapi besar kecilnya topeng itu tergantung kepribadian juga. Sebetulnya marah, cuman begitu ada tamu langsung manis mukanya. Ya kan? Itu ada temperamen yang bisa begitu alami, natural, ada juga yang enggak bisa, gitu ya. Karakter 45%, atau bahkan mungkin ya kalau orang belum pernah belajar, ini jauh lebih sedikit ini. Mungkin 30%. Ini mungkin lebih besar, sekitar 65%. Kenapa saya katakan demikian? Karena seseorang lahir itu sudah punya temperamen bawaan dari genetik, dari orang tua. Nggak bisa nolak, gitu ya. Ada kata-kata seorang anak, buah tidak jatuh jauh. Iya toh, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kan gitu. Ya. Wis ngono wis. Ya, berarti ada genetika bawaan. Lalu di usia emas, kebanyakan orang Indonesia apalagi tidak mengerti usia emas 1-6 tahun, itu masa-masa pendidikan, itu enggak dididik, malah dimanja.
Malah dibiarkan. Padahal usia 0 sampai 6 tahun itu usia emas untuk dididik, untuk diberi pelajaran, untuk dibentuk karakternya. Tetapi kadang-kadang dimanjakan. Akibat pemanjaan, temperamen itu semakin kokoh, semakin apa ya? Semakin bold. Nah, sampai usia orang itu sadar, memiliki kesadaran, kepribadian sudah terbentuk. Ya, dari usia, dari kelahiran sampai usia emas, sampai remaja, terbentuk seperti ini. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak boleh. Ya, kita harus membentuk diri kita seperti Yesus, seperti Kristus. Tidak boleh jadi apa adanya seperti ini. Aku ya begini, aku merah ya begini, ngerti ya? Enggak boleh. Aku kuning, aku hijau. Orang lainnya juga melihat, orang seperti ini kok gitu. Enggak berubah. Nah, orang enggak ngerti perjuangannya. Jadi ini masalah yang kompleks, kepribadian itu masalah yang kompleks. Saya enggak akan membicarakan ini lebih dalam, karena kemarin sudah dibicarakan. Saya akan membahas tentang bagaimana karakter Kristus. Bagaimana merubah temperamen bawaan kita yang terbentuk akibat keturunan, kelahiran, dan pembentukan di usia emas, di usia remaja, gitu ya. Apalagi anak yang dimanja terus, ini jadi memperkokoh temperamennya. Ya. Tetapi dalam usaha kita menjadi seperti Kristus, gitu ya, karakter harus diubah menjadi seperti Kristus. Kalau bisa karakter ini 65%, temperamenmu sisa 30%. Ini yang disebut merubah karakter. Merubah kodrat itu seperti ini. Makanya pelajaran ini saya berikan. Menjadi seperti Kristus, berkarakter Kristus, salah satunya ini. Memang bukan hanya merubah kepribadian ya, banyak hal. Tetapi salah satu yang paling penting yang nggak dipahami manusia itu ini. Menjadi berkarakter Kristus, berkarakter ilahi, berkodrat ilahi. Karakter kita harus diubah seperti Kristus. Meskipun temperamen kita warna-warni. Iya kan, ada empat warna, ada 4 macam. Sanguin, koleris, kan gitu. Melankolis, plekmatis. Dan gabungannya, dan kombinasinya. Pak Heru menjelaskan pakai warna-warni, merah, ungu, kuning, hijau. Dan kombinasinya, itu warna kita. Kita tidak boleh nurutin itu loh. Kita harus membentuk, mengubah titik-titik kritisnya, ya, untuk menjadi lebih baik. Lebih baik kan relatif, Pak. Enggak relatif, karena kita punya teladan. Jadilah seperti Kristus. Oke. Kemarin dikasih contoh seperti Google Map ya. Sebelum menentukan tujuan kita harus tahu dari mana mulai atau berangkatnya kita mulai dari mana gitu loh. Anda tidak akan pernah menjadi seperti Kristus kalau Anda tidak tahu siapa diri Anda dan apa yang harus diubah. Jadi kita harus tahu temperamen kita dulu, sadar diri dulu. Fit, kamu itu emosional, responsif, reaktif istilahnya. Enggak, aku biasa, aku kalem. Ini orang tidak sadar diri gitu loh ya. Ini berarti David lagi mabuk. Orang tidak boleh seperti itu. Kamu kebanyakan ngomong loh, kamu cerewet, kebanyakan janji. Enggak, aku enggak gitu kok. Kamu aja yang merasa. Loh, orang seperti itu loh yang enggak tahu diri. Enggak sadar diri. Makanya kita belajar kemarin temperamen supaya Anda tahu Anda yang mana, gitu loh ya. Jangan merasa bagus mana, jelek mana. Enggak ada yang bagus, enggak ada yang jelek. Semua orang sudah jatuh dalam dosa,
kebanyakan jelek gitu loh. Jadi nggak usah iri-irian atau tunjuk-tunjukkan. Semua jelek. Karena jelek itulah kita harus ubah. Yang bagus dipertahankan, ditingkatkan, kan gitu. Ya, jadi seseorang harus tahu temperamen kita dulu, sadar diri dulu. Ya, sambil belajar mengenal Kristus. Harus belajar. Kepribadian atau dalam arti temperamen, seseorang secara alami didapat dari keturunan. Ya, dari orang tua kita menerima temperamen. Apa saya itu merah? Ya saya dapat merah. Meskipun tidak selalu ya, ada kombinasi orang tua, ada kombinasi kakek nenek juga. Kemudian dari orang tua ya yang sudah menjadi bawaan bayi gitu ya, bawaan orok gitu ya. Kita lahir dimulai dengan tidak sadar sampai usia 6 tahun kira-kira. Itu usia emas. Sebetulnya disebut usia emas kenapa? Karena bayi ini belum punya muatan. Ibarat kertas itu masih kosong. Di usia 1 sampai 6 tahun inilah ya. Seseorang anak akan merasakan orang tuanya. Merasakan keluarganya. Dengan barang, dengan situasi, dengan kondisi. Anak yang terbentuk di usia emas dengan kekurangan pasti berbeda dengan anak di usia emas dalam serba kecukupan. Itu pasti beda. Anak yang selalu dicukupi tidak akan terbentuk menjadi orang yang tangguh. Tidak akan. Tidak akan. Apalagi misalnya dimanja ya. Ini dalam arti dimanja. Marah-marah minta makan. Gitu ya misalnya ya. Dikasih makan, seneng kan? Meningkat. Marah-marah lagi minta makan sesuatu. Gitu ya. Maunya itu. Nah enggak itu enggak makan. Mamanya nyari, dituruti. Maka terbentuk. Sikap maunya sendiri itu terbentuk. Akhirnya apa? Besar sedikit jalan-jalan di mall, minta sesuatu, enggak dituruti, nangis geru-geru. Gelundung, apa gelundung? Delosor. Di depannya toko, dia teriak-teriak, minta-minta, nangis kepiar istilahnya gitu ya. Itu karena dari kecil terbiasa dituruti. Memang enggak semua orang seperti itu karena masing-masing keluarga kan berbeda. Cara mendidik anaknya kan beda. Ini yang disebut patro paradoto. Cara hidup nenek moyang. Sejak kecil dididik orang-orang totok, Cina totok gitu ya. Diajari kerja, diajari golek duit, diajari kongsi facai. Ya dah? Semoga kamu cepat kaya, semoga kamu tambah kaya, kan gitu ya. Bertumbuh besar dalam pola pikir, aku harus kaya. Itu tujuannya, itu cita-citanya, itu patro paradoto. Nah kebanyakan kita semua seperti itu. Akhirnya karakter kita, pola pikir kita terbentuk seperti apa yang orang tua ajarkan, lingkungan berikan. Tidak terbentuk seperti Kristus. Kenapa? Ya karena orang tuanya tidak mengajarkan Kristus itu seperti apa. Betul enggak? Bahkan Anda orang Kristen pun, termasuk saya, nggak ngerti karakter Kristus itu seperti apa dulu kan. Baru 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, oh karakter Kristus itu seperti itu. Nah, makanya perlu belajar. Ya. Seseorang yang beranjak dewasa, mulai sadar akan dirinya, mulai sadar keinginan
kesadar tentang kebutuhan, mulai banyak masalah, banyak tantangan. Ya, maka seseorang memiliki pengalaman. Tantangan dalam pengalaman, gitu ya, masalah dalam pengalaman ini akan membentuk karakter juga melalui proses hidup. Namun karakter bukan hanya terbentuk dari masalah saja, gitu ya. Masalah-masalah, tantangan-tantangan, gitu ya. Kalau orang tidak punya duit, dia tertantang untuk cari duit. Ini kan membentuk. Jadinya berbeda dengan pada saat seorang punya duit, dia tidak cari duit karena orang tuanya kaya, minta sudah dicukupi. Bentuknya pasti beda, karakternya pasti beda. Karakternya pasti beda. Orang yang salah dimarah, dengan orang yang salah dibiarkan, jadinya pasti beda. Ya, jadi, gitu ya, karakter ini tidak terbentuk hanya dari pengalaman, tetapi dari pendidikan juga. Karakter manusia terbentuk melalui pengetahuan, gnosis, dan pengalaman, epignosis. Dua itu. Gnosis dan epignosis. Dua hal ini yang membentuk seseorang bisa memahami bagaimana karakter Kristus. Orang tidak bisa mengalami karakter Kristus kalau tidak belajar. Orang tidak bisa memahami karakter Kristus jika tidak punya pengalaman dianiaya seperti Kristus. Itu. Dalam kitab suci, karakter itu dijelaskan atau diterjemahkan sebagai gambar. Ya, di dalam kitab suci, perjanjian baru, kata karakter itu cuma satu. Saya buka di Bible Word kata karakter. Saya buka di kamus, di konkordansi. Kata karakter cuma satu. Di perjanjian baru. Di perjanjian lama juga cuma satu. Kita baca aja ya. Di perjanjian baru dulu. Ibrani 1 ayat 3. Apa sih karakter itu? Ibrani 1 ayat 3, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Oke, kita fokus pada kata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar di situ karakter. Sebetulnya kata gambar itu dalam bahasa Yunani eikon. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Selem demut. Dalam bahasa Yunaninya sebetulnya gambar itu eikon. Serupa itu homoiosis. Ya, tapi di sini gitu ya, di Ibrani 1 ayat 3, karakter itu juga disebut gambar. Nah, apa bedanya dengan eikon? Nanti kita belajar ya. Penggunaan kata karakter dalam perjanjian baru cuma satu ini, dan di dalam perjanjian lama Septuaginta juga cuma ada satu, yaitu di Imamat 13 ayat 28. Ayo dibaca yuk. Apakah gambar itu seperti foto? Imamat 13 ayat 28. Tetapi jikalau Imamat 13 ayat 28. Imamat 13 ayat 28. Ya. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Bingung kan? Apa itu? Panau itu apa? Apakah sejenis panu? Nah, ya toh. Bekas lecur itu apa? Gitu. Kita coba baca yang Imamat 13 ayat 28 tapi yang bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bahasa Indonesia sehari-hari, sorry kok. Ada, Pak? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada saya bacakan. Ya, saya bacakan aja. Tetapi kalau bercak putih itu tidak berubah,
dan tidak juga menyebar, hanya lebih putih warnanya, itu bukan penyakit kulit yang berbahaya, bukan kusta maksudnya. Gitu loh. Ya mungkin panu, kan gitu ya. Jadi diperhalus mungkin ya panau. Iya. Jadi gitu. Tetapi kalau bercak putih itu tidak berubah dan tidak juga menyebar, hanya lebih putih warnanya, itu bukan penyakit kulit yang berbahaya, bukan kusta maksudnya. Imam harus menyatakan orang itu bersih atau tahir, gitu ya. Sebab warna putih itu hanya bekas luka bakar. Gitu ya. Jadi kata karakter dalam Septuaginta itu diterjemahkan bekas. Sebab itu bekas lecur. Sebab warna putih itu hanya bekas luka bakar. Ngerti sudah maksudnya ya? Jadi karakter itu gambar dalam arti bercak, bekas. Gitu. Karakter berarti tanda atau gambar atau cap bekas terbakar. Ada kesan, ada kesannya. Aku pernah jatuh ini. Gitu. Tapi kan sudah sembuh, hanya bekas. Ya. Jadi yang dimaksud karakter dalam Ibrani 1 ayat 3 bisa dipahami sebagai tanda atau kesan yang muncul pada seseorang, yaitu Yesus yang dimaksud di Ibrani 1 ayat 3 itu ya. Ini adalah tanda atau kesan yang muncul pada seseorang, yaitu Yesus, yang mirip seperti Allah. Yang serupa atau sekualitas Allah. Allah itu perfect. Yesus ini perfect. Sikap-sikapnya baik. Yesus juga sikap-sikapnya baik. Allah itu bijaksana. Yesus itu bijaksana. Itu karakter, itu bercak, itu yang dipakai dalam Ibrani 1 ayat 3 dan imamat tadi. Ya. Berbeda dengan ikon. Ya. Ikon itu gambar atau dalam arti foto, dalam arti patung. Ikon. Ikon kota Banyuwangi apa? Patung gandrung itu loh. Iya kan? Itu. Tapi kalau karakter beda. Karakter itu kita tidak melihat bentuk nyatanya seperti apa gitu loh, tapi ada kesan. Kok seperti ini ya? Gitu. Ada kesan kuat gitu, ada kesan yang kuat. Seperti apakah Allah itu? Dia persis seperti Yesus dari Nazaret. Ya. Yang adalah wahyu yang penuh, lengkap dari Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak pernah kelihatan. Tetapi kalau aku melihat Yesus, dia itu benar-benar seperti Allah. Istilahnya gitu loh. Orang melihat zaman dulu itu seperti itu. Dengan kita melihat Yesus, maka kita melihat sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Allah itu mengasihi semua orang, tidak melihat suku ras agama. Sama Yesus menebus orang, menebus manusia, nggak melihat suku ras agama kan. Dia menebus semua orang. Kasihnya seperti kasih Allah. Nggak berbeda. Yang memberi hujan pada orang baik dan orang fasik. Yang memberi matahari pada orang jahat dan orang benar. Yesus seperti itu. Aku mati buat semua orang. Itu karakter. Ya. Jadi, ya, seperti Yesus berarti juga menjadi seperti Allah. Ini yang dimaksud mengenakan kodrat ilahi. Allah memberi kita ini kepribadian, ya, dalam arti watak atau temperamen yang unik dengan 4 warna dasar. Namun bisa menjadi kombinasi 2 atau 3, berarti ada 16 lebih kan. Hal ini tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Tidak ada yang lebih baik. Saya dengan Pak Menlu kuning, saya merah, saya tidak lebih baik. Dan juga tidak lebih buruk. Karena masing-masing sudah jadi seperti itu. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua berdosa, jadi jangan merasa lebih baik. Kalau Anda merasa, itu kok gitu ya, aku lebih baik, aku merasa lebih baik. Itu sudah salah. Ya.
Dari sudut pandang psikologisnya aja sudah salah. Karena semua warna itu tidak ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Itu semua standar. Dalam kacamata teologis, standar berdosa. Maksudnya sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi karakter bisa dibangun. Ya, kalau tadi dikatakan temperamen itu dari orang tua, dari pembentukan masa usia emas, dari masa akil balik sampai dengan akil balik itu kan pembentukan. Tetapi karakter itu pemberian tanpa sadar kita terima, kita asup. Ada yang sadar membentuk karakternya di usia anak-anak? Enggak ada. Ada? Kalau ada ngacung, saya kepingin belajar. Kok bisa kamu sesadar itu? Biasanya orang mulai sadar itu setelah akil balik. Bahkan masa-masa akil balik itu paling masa tidak sadar. Angel kandana nih, betul? Tapi karakter bisa dibangun melalui pergaulan, lingkungan, dan pendidikan. Setelah masa-masa itu. Masa-masa kecil kita harus mendidik dia, betul. Tapi dia nggak akan sadar loh. Tetapi itu terekam di alam bawah sadarnya, gitu loh maksudnya. Pendidikan orang tua, pendidikan gereja, lingkungan, itu terekam di alam bawah sadar. Tetapi orang yang dalam masa-masa pertumbuhan ini belum sadar penuh bahwa dia sedang dibentuk atau terbentuk. Nanti pada saat orang mulai sadar diri, siapa aku, kenapa aku di dunia ini, mau kemana aku, apa tujuan hidupku, baru orang itu bisa sadar, gitu ya. Dan akhirnya belajar. Saya ngerti ini kan baru sekarang aja. Itu ada papa mama saya. Dulu masa sekolah saya gimana? Ya minta ampun. Dididik pun ya kesannya gitu, masuk kiri keluar kanan. Atau bahkan mungkin mendal, saat masuk kiri mendal. Tidak bisa. Tetapi itu membekas, dalam alam bawah sadar itu membekas. Setelah orang sadar baru ngerti, oh aku dulu dimarah seperti ini, aku baru tahu kenapa. Sebelum beranjak dewasa, sebelum masa akil balik gitu ya, nggak ada sadar-sadarnya, taunya papa jahat, mama jahat. Itu pasti. Ya. Kalau punya anak enggak seperti ini, ya berbahagialah. Tetapi umumnya anak-anak seperti itu. Cuman masalahnya beda orang tua. Oh jarno wis kesel aku. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang ini besok kalau enggak tak bentuk, enggak jadi seperti ini. Enggak jadi baik, hajar terus akhirnya. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Kalau karakter ini bisa dibangun melalui pergaulan, lingkungan, dan pendidikan. Saat orang itu sudah sadar. Kalau tadi tanpa sadar, itu orang lain yang membentuk kan. Tetapi kalau orang itu sudah sadar, dirinya sendiri bisa terbentuk melalui pergaulan yang baik, melalui lingkungan yang baik, melalui pendidikan yang baik. Masalahnya kalau orang itu tidak mau bergaul sama pergaulan yang baik, orang itu tidak mau dididik, itu jadi masalah. Kalau sampai usia 17 gitu ya, dia tidak sadar harus belajar. Dia tidak sadar harus mencari pergaulan yang baik. Ya dia nggak bisa membentuk karakternya. Kita baca yuk. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Tapi banyak orang nggak sadar kan, akhirnya memilih pergaulan yang buruk. Nah, kalau kumpul mafia tuh Pak, mereka lebih setia Pak. Aku kumpul mereka saja. Padahal preman-preman itu, mafia-mafia itu ya bisanya cuma setia saja, tapi setia yang benar atau setia yang salah gak mau tahu, yang penting setia kan gitu. Orang harus kalau punya kesadaran, dia harus seharusnya gitu ya, mencari pergaulan yang baik, yang membangun karakternya. Dia harus mencari. Roma 12 ayat 2.
Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seseorang bisa berubah karakternya kalau budinya diperbaharui. Budi itu nous, pikiran, nous, mind. Dalam bahasa Inggris mind, dalam bahasa Yunani nous. Dalam bahasa Indonesia budi. Ya. Orang harus belajar kalau mau merubah karakternya. Tuhan itu kepingin kita itu dengan sadar merubah karakter kita sendiri. Khotbah 2 minggu yang lalu Pak Tony ngomong, pembentukan keserupaan dengan Allah, Allah melibatkan manusia. Manusia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi sebetulnya ya anak-anak muda di tempat ini bersyukurlah Anda karena Anda sudah diingatkan sejak dini. Saya sadarnya harus mengubah diri gitu ya. Umur 30 lebih. Bahkan 40 harus sadar. Umur 30 itu saya masih berjuang mencapai kekayaan. Mencapai berkat Abraham. Itu yang saya kejar. Karena di gereja yang lama kan seperti itu yang diajarkan. Jadi kalau anak-anak muda sekarang menyadari ini bahwa Anda harus merubah kodrat Anda sendiri, belajarlah mulai sekarang. Kita orang-orang yang udah lebih tua ini kan sebenarnya terlambat. Saya umur 40 baru mengerti. Oh begini. Ayo berubah. Kita mau mulai gitu ya. Kita mau mulai gitu ya. Belajar mengubah kodrat dengan sadar. Gitu. Sebelum akil balik, sebelum 17, sebelum 20. Pengaruh-pengaruh itu kita dapat, kita serap tanpa sadar, di alam bawah sadar. Kalau orang tuanya mengajarkan yang buruk-buruk, ya jadi anak itu lebih buruk. Kalau mengajarkan yang baik-baik, ya bisa jadi baik. Tapi dia nggak sadar gitu loh istilahnya. Tetapi setelah mengerti gitu ya, setelah otak kita terbuka dengan wawasan kepribadian, kita kan bisa melihat, iya aku seperti ini, kekuranganku ini, kelebihanku ini. Kekuranganku harus aku apakan? Baca kitab suci. Tuhan Yesus seperti apa dulu? Ya. Watak atau kepribadian dasar yang kita miliki adalah waris orang tua. Namun kita bisa memilih karakter yang kita kehendaki. Temperamen kita dari orang tua, dari lingkungan masa kecil. Itu tidak bisa dirubah. Dalam arti, bukan tidak bisa dirubah ya, tidak bisa ditolak. Tetapi setelah Anda sadar, punya pengertian, Anda sadar, seharusnya Anda bisa memilih, aku mau jadi seperti apa. Ada anak-anak remaja tanpa sadar, idolaku Superman. Lihat gayanya setiap hari. Ya kan? Masalahnya kalau laki karakter apa? Idolanya K-pop. Nah, itu gimana jadinya? Ya kan? Anda bisa melihat dikit-dikit dance, agak kemenyek-kemenyek gitu kan. Saya nggak ngeledek, cuman itu tanpa sadar masalahnya gitu loh. Tetapi kalau kita sudah mengerti ini, makanya saya berikan sekarang, mumpung anak-anak kecil kita belum dewasa, belum benar-benar terlambat gitu loh. Ini Anda harus tahu. Makanya pada saat Pak Menlu ngomong, Pak ini tak share, tak buka ya, YouTube-nya saya buka. Monggo silahkan, supaya orang tahu. Ya. Sadarlah sejak usia dini, sedini mungkin. Bahkan kalau seandainya ada anak sekolah minggu yang bisa mengerti ini, itu jauh lebih bagus. Ya. Watak kepribadian dasar kita adalah
warisan orang tua, warisan lingkungan yang kita dapat pada masa kecil kita. Namun karakter kita bisa pilih sesuai kehendak kita. Makanya kalau orang tidak mengidolakan Yesus, Anda nggak akan pernah menjadi seperti Yesus. Seseorang yang cenderung sanguin atau kuning, sulit merubah, bukan nggak bisa ya, sulit merubah menjadi merah. Apalagi jika tidak memiliki warna dasar itu. Tetapi menjadi seperti Kristus, semua warna itu bisa. Semua warna bisa. Ini contoh, saya ngomong merah aja ya, karena merah cuma 3%, dan kelihatannya di gereja ini cuma saya. Jadi tidak ada yang tersinggung ya. Merah? Oh banyak ya. Untung nggak meledak gereja ini. Maksud saya yang merah dalam arti kecenderungan terbesarnya merah, gitu ya. Contoh orang merah, nggak akan bisa jadi kuning, hijau, ungu. Anggap aja ini ungu misalnya. Kalau nggak punya warna dasar ini nggak bisa. Sulit, bukan nggak bisa ya, sulit. Tetapi untuk menjadi, ini kan gini, kalau temperamen merah berubah menjadi temperamen ungu, itu sulit. Ya, cenderung nggak bisa sebetulnya. Tetapi kalau temperamen merah menjadi berkarakter Kristus, itu bisa. Loh Pak, tidak ada perubahan? Ada. Temperamen merahnya asalnya kan begini. Karakter Kristus kan bercak. Jadi dalam warna merahnya ada karakter Kristus. Ungu. Berubah jadi kuning. Sulit. Hijau juga. Kan pendiam. Suruh cerewet. Sulit. Kecuali memang dia dipaksa untuk cerewet. Jadi sales gitu. Mau enggak mau akhirnya dia jadi sales. Mungkin dia memaksa diri. Tapi juga sulit. Bisa stres orang itu ya. Nah, berubah menjadi seperti Kristus, temperamennya sama, gitu ya. Tapi dia punya karakter Kristus, ada bercak Kristus. Ini tampak luar, Bu. Tampak luar. Anda melihat saya seperti ini. Kalau orang Jember atau orang Malang ngomong itu, pikir mokong. Gitu ya. Saya harus berubah seperti Kristus. Orang mungkin melihatnya tetap modelnya mokong gitu ya. Mungkin orang tetap melihat modelnya mokong ya. Tetapi yang namanya karakter itu ada di dalam masalahnya. Cara berpikir, cara bertindaknya. Nggak mungkin ketahuan karakter ini kalau Anda nggak bergaul. Ya, si kuning yang biasanya banyak omong, ya toh, berarti titik kritisnya dia sering salah ngomong, salah berucap, betul ya? Seharusnya kalau mau menjadi seperti Kristus supaya tidak salah ngomong, gitu ya, dia harus bisa mengontrol lidahnya, mengontrol bibirnya, agar tidak salah berucap. Gimana caranya? Diam. Kalau enggak perlu jangan ngomong. Si merah yang cenderung emosional itu watak dasarnya enggak bisa menahan diri kan. Enggak cocok sedikit, cerot ngomongnya wis gak enak kan gitu. Dia harus berubah. Apa? Titik kritisnya di mana? Harus belajar panjang sabar. Tapi masalahnya kalau kamu ingin berubah menjadi panjang sabar, Tuhan memberi tantangan malah.
Dipertemukan di situasi dengan orang-orang yang membuat diri seorang merah kudu nyemprot, kudu marah. Pasti. Nah, ini gimana caranya? Makanya saya ngomong, kalau orang sadar, ini bisa berubah. Masalahnya banyak orang nggak mau sadar. Aku ini gampang emosional, gitu ya. Jadi pada saat orang gregetno gini, kalau aku ini titik kritismu loh, ayo berubah. Roh Kudus ingatkan gitu. Ya belajarlah diam. Urusanmu bukan. Bukan. Penting enggak? Enggak. Wis dimo, enggak usah ikut-ikut. Meskipun dalam batin ini masih ada gejolak. Oh, aduh, wis kayak gitu lah. Masih ada itu, gitu loh ya. Loh, saya enggak ngomong ini kan bukan orang lain, kan saya tadi ngomongnya ini contoh saya. Saya apa? Tetapi seiring dengan belajar seperti itu, kalau pertama gitu ya gagal, yang kedua dapat pencobaan gitu seperti itu lagi, gagal lagi tapi lebih mau misalnya yang pertama gagalnya 2 detik sudah nyemprot, ini 10 detik baru nyemprot. Lama-lama 1 jam baru nyemprot. Lama-lama lagi enggak nyemprot, mek gregeten tok. Kan gitu ya. Kalau terbiasa diingatkan terus, sadar terus gitu ya. Lama-lama enggak. Gak wis dudu urusanku, karepe. Nah, gini pada akhirnya. Orang kuning banyak bicara juga gitu harusnya. Penting tak penting ngomong, penting tak penting ngomong, ya kan? Tapi kalau dia sadar, ini urusanmu bukan. Gak bisa melok, gak penting. Makanya orang harus sadar temperamennya dulu. Makanya saya ngundang Pak Heru supaya Anda tahu temperamen Anda. Mulailah sejak menyadari ini Anda berubah. Titik-titik kritis. PDF-nya udah dibagi sama Pak Tri kan? Anda lihat, Anda warna apa sebetulnya? Titik-titik kritis itu perbaiki. Anda harus berubah. Contohnya juga jelas Tuhan Yesus. Seperti apa Tuhan Yesus bersikap? Jadi disebut kodrat ilahi itu bukan gelambiar ngawur kemana-mana. Bukan cuman istilahnya, bukan cuman istilah atau bukan sekedar jargon gereja. Jadi benar-benar tahu menjadi seperti Kristus itu, kita harus bersikap seperti Kristus. Kita cenderung menolak sesuatu yang tidak enak, tapi Yesus diberi sesuatu yang tidak enak, salib. Dia jalan melangkah ke sana. Bagi orang kuning tutup mulut itu tidak enak loh. Betul enggak? Tapi firman Tuhan ngomong, banyak bicara, banyak pelanggaran. Ya jangan banyak omong. Enggak Pak, saya cuma ngomong-ngomong ringan. Awalnya ngomong ringan, lama-lama berat. Kan gitu. Ya. Semua perubahan atau lebih tepatnya pertumbuhan ke arah seperti Yesus ini bisa terjadi jika kita mau belajar firman Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi seperti Kristus jika tidak mengenal Yesus. Aku mau jadi seperti Yesus. Yesus seperti apa? Dia mengembangkan kemahnya ke kiri dan ke kanan. Melebarkan tanahnya, Pak. Itu Yabes, bukan Yesus. Jangan salah belajar. Aku mau jadi seperti Yesus, Pak. Seperti apa Yesus? Kawin, Pak. Banyak istri, Pak. Itu Salomo, itu Daud, bukan Yesus. Ini contohnya fatal ya. Kan enggak mungkin harusnya kayak gitu. Cuman Anda enggak mungkin mengenal Yesus, bisa mencontoh Yesus, bisa meneladani Yesus, jika tidak baca kitab perjanjian baru, khususnya Injil. Enggak bisa. Dulu di gereja lama, anak-anak ditanya, siapa idolamu dalam Alkitab? Daud Pak, Simpson Pak, Salomo Pak. Saya pikir sih oke-oke aja. Guru sekolah minggu kacanya,
Jangan punya idola Superman, Batman, Spiderman. Oh, punyalah idola itu tokoh-tokoh Alkitab, gitu ya. Tapi saya pikir sekarang itu juga salah. Anda meneladani Salomo mau jadi apa? Kawin terus. 1000 istri, 1000 dewa. Enggak bisa. Anda harus meneladani Yesus. Dia satu-satunya orang standar Allah. Dia satu-satunya manusia yang Allah inginkan. Seperti itulah kesucian yang harus kita capai, bukan yang lain. Titik kritis temperamen dalam kepribadian kita harus diubah. Atau disamakan, diserupakan dengan Kristus. Inilah tanggung jawab kita. Kalau Yesus tidak hadir, kalau Yesus tidak hadir, kita menyentuh siapa? Kalau Yesus tidak hadir, kita tidak mengenal Allah loh. Bisa-bisa kita tuh tidak punya Allah. Tepek kong gitu itu yang di Uber. Gitu ya. Tepek kong itu apa, Pak? Saya juga nggak paham. Pokoknya sesuatu sosok yang disembah-sembah, yang diminta-minta duitnya, kan gitu ya. Itu ya. Kalau Yesus tidak hadir, Anda mau ngomong, aku mau sempurna seperti Allah. Anda tidak bisa. Anda tidak akan mengerti Allah seperti apa, Allah tidak kelihatan. Dan Anda belum tentu jadi Yahudi loh. Karena Yahudi itu bukan agama yang ekspansif. Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana karakter Allah kalau Yesus tidak pernah hadir ke dunia. Makanya belajar. Kenalilah Tuhan kita. Seperti apa tingkah lakunya, seperti apa pola pikirnya agar kita terbentuk seperti dia. Wong yang belajar yang belajar mengenal dia aja, mau jadi seperti dia itu tidak mudah. Apalagi tidak belajar. Berdoa, Pak. Berdoa tidak salah, tetapi kalau kamu berdoa tanpa belajar, yang di benakmu itu kamu ke siapa gitu loh. Kamu berdoa kepada siapa dan mau jadi seperti apa dalam doamu. Kalau kamu tidak belajar siapa Yesus itu, mengenal Yesus dulu. Paling-paling doanya saya ikut doa seperti Daniel, Pak. Saya ikut doa seperti Musa, Pak. Itu bukan standar Bapak. Itu bukan yang diinginkan Bapak. Ini tanggung jawab kita. Ya. Menyerupakan diri dengan Allah. Mengubah kodrat hingga serupa Kristus, ini tanggung jawab kita. Titik-titik kritis kita harus diubah. Kita sendiri yang ngerti. Makanya Pak Eras pernah mengajarkan, Tuhan ampuni aku segala dosaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang dimengerti maupun tidak dimengerti, itu salah. Untuk dulu masa anak-anak oke lah, tetapi setelah Anda mengerti kebenaran firman Tuhan, Anda harus cari sendiri kesalahan Anda apa, titik kritisnya apa, dan berubahlah. Tuhan ampuni aku, pikiranku masih kotor. Aku masih kepingin lihat film-film porno. Aku masih kepingin lihat gambar-gambar seksi. Itu Anda dengan sadar harus Anda ubah. Tidak bisa dengan doa hilang sendiri, tidak bisa. Bahkan kalau Anda tidak tahu itu titik kritis Anda, ya, bahkan kalau Anda tidak tahu itu titik kritis Anda tidak akan pernah sadar untuk merubah itu. Jadi hidup kita setiap hari seharusnya apa? Mencari titik-titik kritis. Mencari kemelesetan-kemelesetan kita, itu sama. Ya. Cara paling tepat dan objektif mengenal Yesus dari Alkitab, enggak dari hal yang lain.
Alkitab ini khususnya Perjanjian Baru itu adalah narasi tentang Yesus yang paling objektif. Bukan kata si anu, bukan kata pendeta ini, pendeta itu. Anda harus baca firman Tuhan sendiri. Kita harus belajar, kemudian mengerti, lalu merubah sesuai apa yang kita pahami. Dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam seperti syariah, seperti hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Asal jangan. Kenapa tidak boleh mencuri? Ya jangan saja. Tapi kepingin mencuri. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya tidak boleh saja. Tidak begitu. Anda harus punya kesadaran kalau kamu mencuri, kamu mengambil haknya orang lain. Kalau kamu mencuri, orang lain sengsara. Kalau kamu mencuri, Tuhan tidak disenangkan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, ya jangan mencuri. Akhirnya orang itu punya kesadaran. Mengubah kodratnya dari dalam. Bukan dari luar ke dalam. Kekristenan itu dari dalam keluar. Mengerti dulu baru melakukan. Itu buah. Kalau orang lain, ya orang lain ini, berbuat baik baru selamat. Betul? Tapi Kristen kan enggak. Selamat dulu. Mengerti dulu. Pola pikir dirubah dulu. Baru berubah. Dengan perbuatan baik. Jadi Anda tidak mungkin benar-benar baik kalau dalam batiniah Anda tidak baik. Ini bedanya. Kekristenan tidak selamat karena perbuatan baik. Kenapa? Karena dia berubah dari pengertian. Dari pengertian yang berubah, maka perbuatannya otomatis berubah. Meskipun tidak otomatis sebetulnya, ya berjuang, ya sulit. Tetapi dari dalam, pengertian itu berubahnya itu dari dalam. Bukan asal, yang penting aku tidak mencuri, yang penting aku tidak berzina, yang penting aku tidak membunuh, aku selamat. Bukan loh. Keselamatan Kristen tidak seperti itu. Keselamatan Kristen adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Nuraninya harus dibenerin dulu. Kesadaran jiwanya, itu ya, nurnya, nuraninya harus dibenerin dulu. Dari pengertian itulah kita berubah. Itu namanya berbuah. Itu Kristen. Jadi pentingnya belajar tuh di situ. Yang penting berbuat baik, Pak. Yang penting berbuat baik, Pak. Itu kalimat orang yang mau selamat karena perbuatan baik. Tapi orang yang mau selamat, tapi orang yang mau selamat karena apa ya? Karena kasih karunia, berarti dia harus menerima didikan. Harus menerima ajaran. Timotius 2, Titus 2, 11, 12. Silakan Pak dibaca. Titus 2 ayat 11 dan 12. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, setelah Anda mendengarkan penjelasan saya, Anda baca ayat ini ngerti enggak? Kasih karunia Allah itu mendidik kita, supaya dari dalam kita mengerti bagaimana meninggalkan jahat, meninggalkan hal-hal yang jahat. Jadi bukan sekedar taat hukum, enggak boleh mencuri, aku enggak mencuri. Yang penting aku enggak mencuri. Padahal hatinya masih kepingin mencuri. Ini salah. Tetapi anugerah Kristus, gitu ya. Yesus adalah anugerah, itu mendidik kita dengan Injil, dengan pewartaannya, dengan keteladannya. Supaya kita mengerti dari batin. Supaya kita tidak mencuri, karena kita sadar. Kalau aku mencuri, aku merugikan orang lain. Kalau aku mencuri, aku tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan benci sama pekerjaan seperti ini. Aku tidak mau mencuri. Bukan hanya karena sekedar jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ini yang disebut mendidik. Ini yang disebut anugerah. Masalahnya kita sadarnya seberapa untuk belajar itu. Tuhan Yesus mengatakan benih tentang benih yang ditabur itu ya. Mendengar, mengerti, baru berbuah. Dari dalam.
mendengar, maka ada proses berpikir. Klik, dia mengerti. Baru dia bertindak, berbuah. Itu loh karakter. Perubahan atau tepatnya pertumbuhan mental dan moral ini yang disebut kedewasaan karakter. Baik, berkenan, sempurna. Apapun warna Anda, kalau Anda belajar, Anda akan menyesuaikan diri seperti Yesus. Itu maksudnya. Dan kalau Anda mengerti bahwa karakter ini perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk merenung, perlu waktu untuk menyadari, Anda akan bersabar juga terhadap orang lain yang kelihatannya tidak berubah-berubah. Tetapi jika dia belajar, percayalah suatu saat dia pasti berubah. Itu. Jadi di sisi orang yang menjadi objek, dia mau merubah dirinya. Di sisi lain orang yang melihat, kalau mengerti, memahami ini, dia juga bersabar. Katanya Kristen, tapi tidak berubah. Kapan jadi Kristen? Bulan lalu. Nah, belum. Setahun yang lalu aja belum tentu berubah kok masih. Kenapa? Karena perubahan itu di dalam. Tampak luar masih warna merah, tapi belum tentu tidak berubah. Bisa jadi pola pikirnya berubah. Tetapi dia belum bisa menguasai emosinya. Bisa kan? Tapi kalau dia belajar, terus dapat kebenaran, dia akan bertahap berubah. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu menghakimi, jangan menghakimi apa yang nampak. Oh, ngamuan. Ya pasti ngamuan, warnanya merah. Tapi hakimi dengan adil. Maksudnya apa? Kenali siapa temanmu itu. Warnanya merah. Oh iya, aku maklum. Cerewet ya, itu orang kuning. Maklum. Ya. Maklumi dia. Banyak omong, banyak gosip. Tetapi di sisi yang lain, orang kuning ini juga harus berubah. Orang merah ini harus berubah. Iya ya, aku tidak boleh banyak omong hal-hal yang tidak perlu, supaya aku tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan, keselamatan itu ada di dalam gereja. Kenapa? Di dalam gereja terjadi gesekan. Jangan purian. Gesekan sama teman seiman, keluar gereja. Pak, dada, saya tidak ke gereja lagi. Gara-gara, ada si itu Pak, gak enak, saya sakit terus kena dia. Loh, itu duri dalam dagingmu. Itu yang menggesek kamu jadi lebih indah di mata Tuhan. Malah harusnya kamu bersyukur sama orang seperti itu. Ngomong gampang ya. Tapi asik loh. Wangel. Enggak teli. Mencekno, mesti gitu. Tetapi kalau kita punya kesadaran ini ya, kebencian kita, ketidaksukaan kita itu lebih bisa diatasi gitu loh. Makanya ya, kalimat quote yang Pak Tri minta, saya tak quote untuk ulang tahun ini. Saya kasih. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar murid-Ku. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran, aletheia. Pengetahuan yang benar itu akan memerdekakan kita dari kemelesetan. Kalau kamu nggak tahu aletheia, mau melakukan apa? Kalau tidak belajar firman, mau melakukan apa? Dari Alkitab kita akan memahami karakter Kristus. Ya. Dari Alkitab. Dari doa, kalau kita baca Alkitab, dari doa kita akan merenungkan apa kehendaknya. Seperti apa Yesus. Apakah diriku pada waktu doa ini ya, apakah diriku seperti Kristus? Enggak, Kristus enggak begini. Kita tahu mana yang kita ubah. Itu loh pentingnya doa. Anda jangan anggap saya enggak mementingkan doa. Saya mementingkan doa. Kalau konsep doanya benar. Kalau doanya salah, saya enggak setuju. Kamu buang-buang waktu 1 jam ngapain di kamar?
keluar ruang doa, Anda tidak mengerti apa-apa. Anda tidak mengerti yang harus dirubah. Lah buat apa 1 jam? Gini loh. Ini Alkitab misalnya ya. Alkitab dibuka, dipelajari. Anda akhirnya memahami dari Alkitab ini bentuk kebenaran itu seperti ini. Ya. Lalu ada 3 orang yang berbeda. Si A, si B, si C. Dari baca Alkitab kita mengerti kebenaran itu bulat dan berwarna biru. Si A belajar, maka dia akan berusaha memahami ini ya dan menjadi seperti yang dia pelajari. Dia berusaha, akhirnya begini. Enggak bulat-bulat banget, sulit kan? Tetapi sudah benar, enggak ada yang tajam dalam dirinya, enggak ada yang menyakitkan dalam dirinya. Dia berusaha mengenali Tuhannya dan menjadi serupa, meskipun enggak sama-sama persis. Tapi masih mirip. Tapi kalau orang enggak belajar, atau belajar setengah-setengah, dia akan memahami Tuhan, itu enggak bulat. Tapi mungkin bisa jadi gini, agak kotak. Apa yang dia pahami tentang kebenaran yang dia tidak pernah baca? Yang dia pahami Yesus fantasi. Yesus di tempat saya kotak, Pak. Iya, tidak pernah baca. Kalau kamu baca, kamu akan memahami Yesus tidak kotak, tapi bulat. Kebenaran itu bulat, tidak kotak. Karena kamu jarang membaca. Tapi kalau tidak pernah baca sama sekali, lalu masuk ke ruang doa, jadinya seperti ini. Nah, gini. Jelas-jelas tidak mengenal Yesus. Saya mengenal Pak Yesus, bulat. Iya, mungkin bulatnya cuma di sini, ini kecil. Tapi hidupmu enggak benar-benar seperti Yesus secara objektif. Kamu mengenal Yesus secara subjektif tok, tanpa dasar yang objektif, tanpa kebenaran yang tertulis, tanpa kebenaran seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Tidak seperti kebenaran yang tertulis oleh surat-surat para rasul. Mereka kan lebih mengenal Yesus daripada kita. 12 murid ketemu Yesus langsung. Paulus ditemui Tuhan pada saat ke Damaskus. Mereka lebih mengenal daripada kita. Lo tidak mau baca. Kok malah percaya dengan fantasi sendiri. Aku mengenal Yesus Pak pribadi. Boleh mengenal Yesus pribadi, tapi belajar dulu. Supaya kita mengerti Yesus seperti apa. Kalau cuma doa tanpa belajar, Anda mengenal Yesus fantasi. Anda punya Yesusnya sendiri. Oh Yesus tuh kasih Pak, saya minta mobil dikasih mobil, saya minta rumah dikasih rumah. Itu Yesus fantasi. Anda tidak pernah lihat kan Yesus kasih rumah? Malah ada orang mau ikut Yesus, dia ngomong, jual milikmu. Yesus ngomong, Pak, Yesus aku mau ikut engkau. Burung di udara punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya rumah loh. Ayo. Jadi kalau Anda ikut Yesus yang bisa memberi ini, memberi itu, Yesus fantasi. Nanti kalau saya ngomong jin Yesus, kayak sebelah nanti ribut lagi. Yesus fantasi. Jika karakter seperti Yesus itu bulat, maka bentuk lain, jika karakter Yesus itu bulat, maka bentuk lainnya bukan Yesus. Kan cuma begitu logikanya. Jika tidak belajar, maka kita tidak memiliki gambaran tentang Kristus yang benar. Itu sebabnya karakter yang muncul dalam benak seseorang jauh berbeda dari Yesus yang di Alkitab. Kalau Anda berjuang salah menjadi seperti Yesus, pada saat penghakiman, kamu siapa? Loh, Tuhan tidak melihat aku seperti Yesus. Enggak itu, gimana? Benar enggak kayak gitu?
Kartinian misalnya ya, karnavalan. Saya tak macak jadi Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro Anda tahu dari mana? Dari foto sejarah, pakai sorban, pakai jubah. Kan gitu loh. Anda enggak pernah lihat buku sejarah Pangeran Diponegoro. Aku mau jadi seperti Pangeran Diponegoro. Pakai topeng, kupingnya lancip, pakai jubah. Itu Batman, bukan Pangeran Diponegoro. Kan gitu. Anda mau seperti Yesus, tapi tidak mau belajar, tidak mau mengenal Yesus, tidak mau baca Alkitab. Anda tidak jadi Yesus. Anda tidak bisa jadi seperti Yesus. Tidak bisa. Tidak belajar, umumnya setiap orang, ya, orang yang tidak belajar, itu umumnya setiap orang gitu loh ya, gairahnya nggak belajar, apalagi orang Indonesia. Doanya ya aneh-aneh, minta diperkaya dengan limpah. Pengalaman hidupnya akhirnya apa? Kerja keras cari kekayaan, memikirkan perkara-perkara jasmani saja. Padahal Alkitab ngomong, jangan ingin kaya, jangan kumpulkan harta di bumi, berilah kami makanan secukupnya. Tetapi dia minta, Tuhan minta dengan limpah. Limpah. 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin itu. Kan? Tapi karakter kita akan terbentuk serakah. Karakter kita akan terbentuk kemaruk sama hal-hal materi. Tuhan Yesus ngomong asal, Alkitab ya, Yakobus kalau nggak salah itu. Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Itu mungkin Yesus juga, saya lupa juga. Tapi yang pasti perjanjian baru. Kalau orang tidak belajar ya, hasilnya waktu terbuang sia-sia. Karakter Kristus tidak terbentuk. Bahkan seandainya pun Anda berjuang, Anda salah berjuang. Karena figur Anda Salomo, bukan Yesus. Anda tidak ada menjadi seperti Yesus. Aku melihat kamu seperti Salomo. Pikiranmu kotor, cari cewek terus. Lupa itu sudah ada di Alkitab. Betul. Tokoh-tokoh itu ada di Alkitab. Tapi itu bukan standar yang Allah inginkan. Ya. Kembali. Kepribadian. Ada personality, ada temperamen, ada karakter. Asal kita tadi misalnya apa? Ini 5%. Temperamen kita misalnya 60. Gitu. Berarti karakter kita 35. Berubah menjadi seperti Yesus. Kalau bisa, ini 0. Jangan ada topeng. Temperamen. Temperamen itu Anda ingat ada yang positif, ada yang negatif. Ada titik-titik kritis. Titik-titik kritis dibenerin semua misalnya. Akhirnya temperamen yang titik-titik kritis berubah. Berarti temperamen kita enggak 60% lagi kan? Misalnya 30%. Anggap aja gitu. Yang negatif dibuang, tinggal yang positif. Yang negatif dibuang menjadi seperti Kristus. Itu karakter. Karakter terbentuk seperti Kristus. 70% Kristus. Karakter ini kan bisa diperoleh dengan kesadaran, belajar, dan dibentuk, dibiasakan. Gitu ya. Kebiasaan lama-lama menjadi karakter. Ini. Seperti Kristus. Semaksimal mungkin jadilah seperti Kristus ini karakternya.
Anda tidak bisa jadi seperti Kristus dalam arti gini. Oh, temperamennya Yesus itu dulu Pak, hijau, melankolis Pak. Lalu kita ikut-ikutan jadi hijau semua. Tidak bisa seperti itu. Yang bisa kita tiru itu apa? Pola pikirnya, cara berperasaannya, dan pertimbangan-pertimbangannya sehingga dia bisa tetap taat kepada Bapak. Itu yang bisa kita ikuti. Dan kalau itu kita ikuti, kita paksakan, kita berjuang seperti itu terus, lama-lama menjadi karakter. Itu karakter Kristus. Menjadi seperti Kristus, tidak menjadi orang lain. Pak David jadi seperti Pak Tony. Pak Tony seperti jadi Pak David. Tidak bisa. Tapi saya menjadi David yang seperti Kristus. Pak Tony menjadi Pak Tony yang seperti Kristus. Pak Handoko menjadi Pak Handoko yang seperti Kristus. Itu bisa. Dan orang yang melihat, gitu ya, orang yang melihat, kalau tidak benar-benar bergaul, nggak akan paham kalau dia berubah. Karena karakter ini di sini. Temperamen itu kelihatan luar. Orang merah itu pasti gerak cepat, gerusah-gerusu kesannya gitu. Enggak mungkin lalu orang merah jadi pelan-pelan, kalem, enggak mungkin. Tapi pola pikirnya pasti berubah. Cara mempertimbangkan sesuatu untuk merespon pasti berubah. Ya, itu perubahan. Ya. Ini bukan kebenaran dalam arti semua, enggak. Sebagian kebenaran masih. Dan banyak kebenaran lain yang Anda harus pelajari sehingga Anda benar-benar bisa serupa Kristus. Ini kan baru dari sisi psikologi. Etika, moralnya. Anda juga harus tahu. Jadi mengenal itu benar-benar pengalamannya, nah belum juga kan. Pengalaman Anda harus lalui sendiri tanpa saya. Pengalaman Anda harus lalui bersama Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sulit memberi Anda arahan kalau Anda tidak belajar. Jadi semua ini bertalian, Pak, Bu. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya harap khotbah ini bisa memperjelas kita bahwa kita perlu belajar memahami kebenaran di waktu-waktu yang akan datang, kita akan terus belajar. Saya kemarin ditanya, Pak David, gereja ini dikenal orang karena pengajaran. Setelah pengajaran ngapain, Pak? Ya berubah, berbuah, do something, melakukan sesuatu. Tapi kita tidak melihat, Pak, gereja ini berbuah. Kita mengajarkan dari apa yang kita pelajari, kita harus berbuah. Itu secara pribadi per pribadi. Kita tidak mengarahkan gereja ini berbuah jadi baik. Kenapa? Karena gereja tidak masuk surga. Gedung gereja ini tidak masuk surga. Kita mengarahkan jemaat. Pribadi per pribadi mengerti kehendak Tuhan dan lakukan kebaikan seturut kehendaknya. Jadi tidak mungkin Anda melihat, oh GSKI Maranatha berbuat baik. Istilahnya melakukan ini, melakukan itu. Gitu ya. Tidak akan Anda lihat. Kalau Anda sampai tahu seperti itu, saya gagal. Karena saya ingin Anda merubah batinnya. Gitu ya. Bukan gereja ini yang berubah, tapi Anda yang berubah. Gereja itu sebetulnya Anda kan? Andalah yang harus berubah. Dan perubahan itu harus dilakukan dengan tulus. Tidak pamer. Kalau Anda memberi yang lain tahu, wah ini jemaat GSKI jadi baik sekarang kalimat pengajaran. Itu tidak baik. Kenapa? Pamer. Lakukan kebaikan dalam kesenyapan. Kalau sampai memang orang tahu karena kita sudah berusaha tidak pamer tapi masih orang tahu, ya sudah. Itu kita jadi terang. Gitu ya. Tapi jangan pamer karena pamer bukan terang.
pamer itu ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ingin dinilai baik, ingin dinilai, ingin diagungkan, ingin dikultuskan, ingin dicap ini, dicap itu. Kita tidak butuh. Lakukan kebaikan dengan tulus, karena Bapakmu sendiri yang nanti akan menilai. Bapak di surga. Oke? Sebetulnya kan bisa, ayo baksos ini, ayo baksos itu. Enggak, Anda lakukan sendiri, sesuai dengan pengertian Anda. Tapi kalau Anda di sini sudah belajar bertahun-tahun, tapi tidak melakukan sesuatu yang seperti diajarkan, ya Anda ngapain di gereja ini? Pertanyaannya di situ, ngapain? Nganggur, ngantuk, atau mau apa? Gitu ya. Anda ke gereja ini harus berbuah dari dalam. Enggak saya wajibkan, ayo besok baksos, kumpulkan baju bekas, kumpulkan begini, kumpulkan itu, ayo kita menang. Itu enggak salah gitu ya. Tetapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita melatih diri kita, melatih karakter kita, membentuk karakter kita, ya, menjadi seperti Kristus. Kristus tidak pernah pamer loh. Kalau para rasul tidak menulis keteladanan Yesus dalam surat-suratnya, kita tidak akan pernah mengenal Yesus. Berarti apa? Berarti Yesus melakukan segala kebaikannya itu dalam senyap. Tuhan Yesus tidak nulis suratnya sendiri. Yang nulis surat tentang, yang menyaksikan Yesus, yang menulis surat-surat itu para rasul. Jangan kepingin Anda dianggap suci, dianggap baik oleh orang. Nggak perlu. Tapi biarlah kedewasaan Anda, perubahan karakter kita. Tuhan yang nulis, ini anak baik, ini orang baik. Atau orang lain yang menulis. Saya nggak muji Pak Handoko ya, tapi setahu saya di lingkungan ini Pak Handoko dianggap baik. Ya puji Tuhan. Oh ya. Ya seharusnya begitu. Ya. Seharusnya begitu. Bagaimana Anda di lingkungan Anda? Wah, soro iku Pak, bendino ribut ae. Kalau tonggone ngomong gitu, sumpek saya Pak. Tetangga sebelahnya ribut terus. Lah kalau kita dicap tetangga itu Pak, orang Kristen Pak. Tapi bawelnya minta ampun Pak. Nah, ya susah ya. Ayo berjuang dari dalam. Berubah pola pikir, berubah pola rasa, menjadi seperti Kristus. Amin. Kita tidak akan berlama-lama, karena saya sudah lapar. Anda juga kan? Ya. Kita akhiri khotbah malam hari ini. Mari kita berdoa.